Halo friend, ketemu lagi dengan saya ya, David Santosa. Jangan lupa itu ya. Hari ini saya ada dalam perjalanan pulang dari Bandung ke Pekalongan. Di judul saya berikan tema, saya hari ini akan bicara manfaat jalan tol. Udah tahu semua kan ya pasti ya manfaatnya seperti apa, bener gak? Tapi sudah pada ngalamin belum? Tahu tapi belum mengalami, atau mengalami tapi nggak tahu artinya apa bagi kehidupan kita masyarakat Indonesia di dalam hidup berbangsa dan bernegara. Ya, jalan tol manfaatnya banyak sekali. Beberapa tahun sebelumnya kita semua mengerti dan pernah mengerti, mengalami, mengikuti juga perkembangan pembangunan di negara kita. Ya, jalan tol itu baru kelihatan ada hasilnya, ada fungsinya, ada manfaatnya setelah Pak D. Jokowi jadi presiden. Betul? Ya. Di masa-masa pemerintahan beliau, yang pertama kali saya ingat adalah pekerjaan jalan tol menyambung ya dari Pejagan, Brebes terus sampai ke Jawa Timur, sampai Surabaya, Malang, dan terus sampai sana. Hebatnya itu dikerjakan hanya dalam waktu 1 tahun. Masih ingat, segar dalam ingatan kita pada tahun 2018 itu Lebaran mudik tahun 2018, saat tol Pejagan dibuka itu banyak sekali trouble di sana, ya kan? Macet, berhenti di situ sampai berpuluh-puluh kilo. Kenapa? Karena exit tol di Pejagan dari 4 jalur tiba-tiba langsung berubah jadi 2 jalur. Jadi pada saat itu mobil keluar semua tersendat semua. Begitu beliau naik 2019, cos langsung. Nah, teman-teman semua, ini saya ada di kilometer 100 dari Bandung menuju ke Cikampek. Loh, kenapa kok menuju ke Cikampek padahal rumah saya Pekalongan, ya kan? Nah, kenapa? Karena memang nanti saya masuk ke sana kemudian pindah jalur tol Cipali. Ya, Cikopo, Palimanan, kemudian Palimanan, Cirebon, Tegal, Palang, Pekalongan, Semarang, dan seterusnya. Saya turun di Pekalongan. Perjalanan menghemat waktu banyak sekali. Teman-teman semua pasti juga pernah mengalami yang pernah naik lewat berkendara roda 4 tentunya ya, lewat tol, rasanya sudah beda bro. Ya, banyak sekali hambatan-hambatan yang bisa kita lewati semua. Yang jelas pertama yang jelas adalah keramaian di pusat-pusat kota, yang kalau kita lewat di perkotaan, lewat di tengah-tengah kota, pasti belum kena macetnya, belum lagi nanti resiko kecelakaannya tentu lebih banyak karena ada tiba-tiba anak menyeberang, ada sepeda motor, ada sepeda, ada becak, atau ada truk, atau ada angkot yang tiba-tiba berhenti di jalan tol, jos semua. Ya, tanpa hambatan. Tapi jangan lupa, hambatan yang paling bahaya di jalan tol adalah ngantuk. Ya, ya teman-teman semuanya, lihat ini suasana tol Bandung Cikampek. Hari ini suasananya lancar, ya, aman, bisa dibilang sepi, ya nyaman lah kita berkendara di sini. Di depan ada kelihatan truk, ya, kontainer, ya sekarang sudah banyak terlihat truk-truk itu melewati jalan tol ya. Kalau dulu lewat kota, dan pertama kali jalan tol dibuka, mereka semua pada protes, mahal sekali lah, bagaimana lah, nggak ada apalah.
Nah ternyata lama-lama dirasain ya, bukan mahalnya yang dirasain, cepetnya luar biasa nyampe ke tujuan. Sudah cepat, hemat BBM lagi ya. Saya perjalanan dari Pekalongan ke Bandung kemarin, PP itu 394 km tadi saya lihat ya, karena kita kan harus muter ya lewat Cikampek. Itu menghabiskan BBM 34 liter dalam dengan waktu tempuh sekitar kami berangkat jam 6, mestinya masuk ke Bandung itu sudah sekitar jam 1 ya Pak, pasti kemarin Pak ya. Jam 1 itu udah bisa masuk ke Bandung, tapi karena kami berhenti di rest area, jadi kami memilih masuk Bandung itu pada saat subuh ya, dengan waktu sekitar 6 jam lah ya, harus 6 jam kita udah bisa nyampe di Bandung, menghabiskan BBM 34 liter. Coba kalau misalkan tempuh jalan bawah tanpa lewat tol, Pekalongan, Tegal, Cirebon, Kadipaten, Sumedang, macet di Sumedang, belum lagi di Cadas Pangeran ya. Kita juga macet dan berbahaya jalannya karena riskan itu Cadas Pangeran, berkelok-kelok ya, tepinya jurang, jalannya sempit, hanya bisa dilewati 3 mobil. Sekarang mungkin sudah ada pelebaran kalau nggak salah di Cadas Pangeran. Terakhir saya lewat sana sekitar 5 tahun yang lalu, jalan memang sudah dilebarkan Cadas Pangeran. Tapi ya tetaplah bagaimanapun juga di jalan di situ ya, simpangan 2 arah, ketemu dengan truk, tronton, trailer, belum nanti ada kendaraan mobil pribadi yang kadang-kadang merasa jalan nenek moyangnya sendiri ya, asal buat. Nah itulah yang berbahaya. Kalau di jalan tol kita aman, karena ini 2 arah dan tengah-tengahnya disekat ya. Nah untuk mobil-mobil angkutan umum seperti sembako tentu akan merasakan manfaatnya, luas sekali manfaatnya. Selain waktu tempuh yang sangat singkat, beda sekali, begitu juga dengan BBM-nya. Nah itulah makanya dikatakan kemarin program Jokowi dengan adanya tol ini akan membantu penghematan ekonomi, di mana selain waktu BBM juga kena. Kenapa kok waktu bisa dikatakan menghemat ekonomi? Ekonominya hubungannya apa? Nah itu dia peranannya di sana ya. Kalau dulu ditempuh dari Jawa Tengah ke Jawa Barat, atau misalkan dari Solo sampai dengan ke Jakarta, mungkin truk itu bisa ditempuh perjalanan 1 hari 1 malam. Dengan lewat tol, setengah hari mereka udah sampai di sana, bisa melakukan beraktivitas bongkar muat langsung dilakukan. Selesai itu bisa cabut lagi, pulang lagi ke Solo, bawa angkutan lagi. Itulah yang dikatakan penghematan ekonominya ya. Jadi bisa semuanya terangkat, bisa semuanya diselesaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Nah teman-teman semuanya, bagaimana dengan di tempat-tempat lain di luar pulau? Pembangunan juga sedang berjalan ya. Saya dengar di Kalimantan juga sudah mulai ada dibangun jalan tolnya ya. Begitu juga di Bali juga ada. Nah, di Papua ada Trans Papua, sama juga jalan tol. Semua dikebut. Untuk apa? Untuk pembangunan negara kita supaya lebih cepat makmur, lebih cepat sejahtera, rakyatnya merasakan kehadiran negara, rakyat merasakan keuntungan hidup berbangsa dan bernegara di negara ini. Bentar ya, saya bayar tol dulu. Ini sudah masuk tol Cikampek. Dari sini saya akan masuk sebentar lagi ke jalur Cipali ya. Cikampek Pekalongan kalau memang tanpa berhenti dengan perjalanan sekitar 100 atau 120 km per jam, mungkin 3 atau 4 jam kita udah nyampe di Pekalongan. Tapi kami berjalan nggak akan buru-buru,
karena nanti jam 3 tukang undi-undi ada kuliah, jadi saya akan berhenti di rest area untuk mengikuti kuliah secara daring. Ya, Tami dari Pekalongan ya, selamat siang. Gimana kabarnya warungnya ya? Om Bayong gimana kabarnya? Nah, ini lihat truk-truk ya, ada angkutan sepeda motor, ini ada angkutan yang lainnya, ada juga bis sudah mulai lewat sini. Jadi memang secara keseluruhan kita merasakan apa yang dikerjakan oleh presiden kita, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo. Nah, sekarang kembali ke isu-isu yang mulai berkembang saat ini ya. Apakah ada yang setuju Jokowi 3 periode? Nah, itu jadi perdebatan sekarang. Nah, DPR melakukan amandemen untuk amandemen UUD. Nah, di situ ada juga yang sudah mengatakan itu apa namanya periode atau jangka waktu seorang presiden supaya jangan diubah-ubah, dan Pak Jokowi katanya juga tidak mau. Tapi itu semua kita sebagai rakyat, kita sebagai warga negara, kita semua mengerti dan kita semua mengalami. Dengan 10 tahun pemerintahan Jokowi, hasilnya memang luar biasa. Tinggal bagaimana ke depannya. Apakah Jokowi akan 3 periode? Ataukah Jokowi akan hanya berhenti di sini saja? Mari sama-sama kita berdoa supaya pengganti dari presiden kita ini, pengganti dari Pak Jokowi, juga mempunyai misi untuk membangun bangsa ini, misi untuk mengangkat masyarakat supaya rakyat Indonesia betul-betul makmur dan sejahtera, sama rata dari ujung sampai ke ujung ya. Di Papua juga sudah mulai dikejar pembangunan sehingga mereka pun saat ini merasakan kehadiran negara di Papua. Kalau dulu Papua hanya dikeruk saja habis-habisan ya, pada masa Orde Baru dan masa-masa selanjutnya dikeruk semuanya habis total. Sekarang dengan pembagian saham di Freeport, rakyat adat mendapatkan pembagian hasil juga, dan itu akan digunakan untuk mengembangkan dan memajukan Papua, sehingga Papua atau dulunya dikenal dengan Irian Jaya akan sama dengan Pulau Jawa. Ya teman-teman semua, ayo siapa yang ada di sini silakan masuk, kita ngobrol bincang-bincang sebentar mengenai manfaat jalan tol bagi rakyat Indonesia. Hari ini saya mengendarai mobil merek Honda tipe Civic Wonder ya, SP4 ya kalau orang kenal ya. Mobil ini tahun 87, tapi semua kondisinya aman,
semua kondisinya nyaman, senikmat. Nih mobil ini depan ini nggak kalah saya dengan mobil di depan ini. Aduh, nah nih jauh, ini lebih kendaraan yang saya naiki rasanya lebih empuk ya. AC juga sejuk, audio pun sudah kami setel, sudah kita rubah ya. Jadi di dalam ini ya enak lah pokoknya. Seko Bandung ya Kang. Wibowo Hartanto ya, satu alumni dengan saya ya di STI YKPN ya, gimana kabarnya bro? Saya sebetulnya mau ke Jakarta tapi nggak keburu bro. Nah ini teman nih, ayam diangkut itu naik lewat tol juga. Jadi yang lewat jalan tol itu bukan hanya rakyat Indonesia, tapi ayam pun lewat jalan tol. Itu kalau ayamnya bisa bicara ditanya mungkin seneng kali dia ya. Ini Cipali ya. Kalau malam, kalau perjalanan sore, waduh truk banyak sekali. Nah tuh lihat sebelah sana, truk bis ya, banyak truk dan bis dari Jawa Tengah perjalanan menuju mungkin ke Jakarta atau ke Bandung dan sekitarnya. Ini ada di wilayah Subang. Area 102 ya, ini ya. Oke semuanya ya, saya sebentar lagi mau berhenti di rest area dulu, persiapan untuk masuk kuliah nanti ya. Tukang onde-onde ya, umurnya sudah tua tapi masih kuliah lagi.
Jangan diketawain ya bro ya. Ilmu itu nggak ada habisnya. Kalau uang bisa habis, ilmu tidak akan habis. Ya. Selamat siang semuanya, selamat beraktivitas dan selamat menikmati hari yang cerah pada hari ini. Salam onde-onde.